Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel belajar saya, yaitu Lubna Alfa Nafisa dari kelas 10 TJKT 2 SMK Negeri 1 Amal Gading. Jadi di sini saya akan melanjutkan mempelajari Debian dan Ubuntu. Nah, sekarang saya akan mempelajari bab 12 yang berjudul Manajemen User Group. Nah, langsung saja kita akan melihat materi-materi apa saja yang akan kita bahas pada video ini. Nah, di sini terdapat 7 materi yang akan nantinya kita bahas satu persatu dengan jelas ya teman-teman. Yang pertama konfigurasi boot order, yang kedua membuat user dengan add user, lalu yang ketiga option pada user add, yang keempat membuat user dengan add user, yang kelima membuat grup, yang keenam menambahkan user ke grup, dan yang terakhir yang ketujuh menghapus user dan grup. Nah, langsung saja kita lanjut ke materi yang pertama. Nah, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi boot order. Nah, kita langsung mempraktekannya saja. Bilangnya seperti ini, teman-teman itu jangan panik. Ini tuh berarti file Debian yang mau install itu teman-teman masuk ke dalam controller. Nah, caranya teman-teman bisa klik DVD atau gambar yang seperti kaset, lalu ISO-nya ini checklistnya dimatikan ya teman-teman. Lalu kita cek lagi. Nah, di sini caranya saya akan menggunakan reset saja, tidak di power off. Klik ini, lalu reset ya teman-teman. Nah, langsung saja. Nah, di sini proses booting seperti awal ya teman-teman. Jadi jika teman-teman seperti tadi itu jangan panik ya teman-teman. Teman-teman itu ikuti cara saya saja. Matikan ISO yang ada pada Debian desktopnya ya teman-teman. Jadi jika seperti tadi itu Debian teman-teman tuh nggak hilang, itu cuman file ISO saat install itu masuk ke dalam controller. Nah, harusnya kita tuh melepaskan dulu ISO yang tadi itu di dalam Debian desktopnya ya teman-teman. Jadi jangan panik ya teman-teman. Kita tunggu bootingnya sebentar. Jika teman-teman Debian desktopnya seperti tadi itu, teman-teman cukup melepaskan file ISO Debian yang ada pada Debian desktop teman-teman. Kan tadi kan seperti tampilannya kan itu ya teman-teman, tampilannya itu seperti saat kita menginstal ulang file Debiannya itu. Nah, caranya itu cukup melepaskan file ISO Debian yang ada pada Debian servernya teman-teman. Nah, tadi itu caranya tidak hanya dengan reset, tapi ada juga yang power off, tapi saya menggunakannya yang reset. Jika teman-teman menggunakan yang power off atau apa itu terserah teman-teman, tapi saya menggunakan cara yang reset ya teman-teman. Lalu kita akan coba kita masukkan kata sandinya. Nah, tampilannya akan seperti ini, sama seperti Debian yang sudah kita install pada bab sebelumnya atau pada video sebelumnya. Nah, untuk konfigurasi boot order cukup sampai di sini. Kita lanjut materi yang kedua. Nah, kita masuk materi yang kedua, yaitu membuat user dengan add user. Kita langsung saja masuk ke Debian desktopnya ya teman-teman. Cara membuat user itu sebenarnya ada dua ya teman-teman, yaitu yang pertama menggunakan user add, lalu yang kedua menggunakan add user. Nah, di sini kita akan mempraktekkan cara yang kedua, yaitu membuat user dengan cara add user. Caranya pertama kita masuk ke dalam rootnya terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan perintah min, lalu enter. Ini masukkan kata sandi rootnya teman-teman ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ketikkan perintah lagi, yaitu add user Lubna 1. Kenapa Lubna 1? Karena ini nama. Jadi teman-teman itu bebas menamainya, itu opsional, terserah teman-teman. Lalu setelah itu teman-teman enter. Nah, di sini teman-teman harus memasukkan kata sandi baru. Nah, di sini bebas ya teman-teman. Saya akan membuatnya saja yang gampang. Lalu enter. Nah, di sini ketik ulang atau konfirmasi password yang teman-teman baru buat. Lalu enter. Nah, di sini teman-teman itu jika mau diisi itu silahkan, tidak apa-apa diisi, tapi saya tidak. Nah, jika tidak teman-teman bisa enter saja. Lalu di sini jika teman-teman sudah yakin dengan mengisi
mengisi identitasnya, teman-teman bisa ketik Y di password lalu enter ya teman-teman. Nah di sini ketikkan lagi perintah cat spasi slice etc slice passwd, lalu setelah itu enter ya teman-teman. Nah di sini bisa lihat hasilnya. Di sini otomatis akan tersimpan ya teman-teman, bisa lihat di sini Lubna 1 sudah tersimpan di dalam bin bash, sudah otomatis tersimpan dalam file bin bash ya teman-teman. Nah di sini saya akan coba ketikkan ls apakah sudah tersimpan di dalam home apa belum dengan perintah ls slice home slice, lalu setelah itu enter. Nah di sini Nah di sini sudah dibuatkan filenya otomatis ya teman-teman, ini sudah dibuatkan filenya secara otomatis. Nah di sini kita akan coba cek 10 baris terakhir itu dengan perintah tail, yaitu tail spasi slice etc slice passwd, lalu setelah itu enter ya teman-teman. Nah jika menggunakan add user itu terlihat lebih simpel dan praktis. Nah langsung disediakan filenya ya teman-teman. Nah kita akan cek filenya dengan perintah su lubna 1, lalu setelah itu enter. Nah di sini otomatis masuk ke lubna 1 tanpa password. Kok bisa? Karena posisi kita juga sudah berada di root. Jadi jika dari root ke root itu tidak perlu memasukkan password lagi ya teman-teman. Apakah sudah berada pada file lubna 1 dengan perintah I lalu enter. Nah di sini sudah berada pada file lubna 1 ya teman-teman. Bisa terlihat ini ada file lubna 1. Lalu di sini ketikkan perintah pwd untuk melihat posisi kita itu sedang berada di mana. Kita ketikkan perintah pwd lalu enter. Nah di sini posisi kita sekarang berada di root ya teman-teman. Jadi pwd itu untuk melihat posisi kita berada di mana. Nah sekarang kita di root. Nah untuk membuat user dengan add user cukup di sini. Kita lanjut materi yang ketiga. Kita sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu option pada user add. Nah di sini saya akan menjelaskan sedikit. Nah di sini kan kita akan belajar option pada user add. Nah pasti itu di dalam perintah-perintahnya itu pasti kan ada kelemahan ya teman-teman, seperti tidak bisa menggunakan tab dan lain sebagainya. Nah di sini kita akan mencari solusi untuk masalah tersebut. Debian desktopnya ya teman-teman. Jadi kita masukkan perintah cat slice etc slice passwd lalu enter. Nah di sini kita akan menggunakan yang bin bash ya teman-teman. Kita akan menggunakan yang bin bash ini. Lalu setelah itu di sini kita akan masukkan perintah ls slice home Nah di sini ada dua ya teman-teman. Yang pertama ada dua ya teman-teman. Ini yang pertama ada lubna, yang kedua itu ada lubna 1. Karena tadi kita sudah membuat menggunakan add user ya teman-teman, seperti ini. Nah di sini kita masukkan perintah lagi, yaitu perintah user add min help, user add spasi min help ya teman-teman. Nah di sini posisinya ada pada dalam root, lalu enter saja. Nah di sini teman-teman bisa lihat di sini terdapat banyak sekali opsi-opsi ya teman-teman. Nah pada user add min help ini opsi yang kita butuhkan ada min m untuk membuat home, lalu min S untuk membuat shell, lalu min H untuk membuka hub ya teman-teman. Lalu di sini juga terdapat min R untuk membuat sistem, lalu min P membuat password, min R untuk membuat root ya teman-teman. Banyak. Tapi yang kita butuhkan hanya 3 tadi saja. Nah, dilihat di sini bahwa terdapat lalu kita masukkan perintah user add min m spasi min s slice bin
slash bash spasi lubna 1 seperti ini ya teman-teman. Lalu setelah itu enter. Nah, di sini terdapat pemberitahuan resmi dari user ad-nya. Dari Lubna 1 ini kan teman-teman bisa lihat di sini sudah tertera X, atau ini berarti sudah tertera ya teman-teman. Si user ad Lubna 1 ini sudah tertera. Lalu setelah itu jika kalian ingin membuat lagi atau harus membuatnya itu dengan nama file yang berbeda. Jika ingin membuat lagi itu kalian berikan nama file yang berbeda. Kita coba dengan Lubna 2. Nah, untuk perintahnya kita masukkan perintah user add min m min s slash bin slash bash Lubna 2. Di sini opsional, saya menambahkannya Lubna 2 seperti ini saja, lalu enter ya teman-teman. Nah, kita akan buktikan apakah sudah terbuat atau belum menggunakan perintah ls slash home, lalu setelah itu enter. Nah, di sini terlihat jumlah filenya itu bertambah ya teman-teman, jadi 3. Yang tadinya 2 jadi 3. Ada Lubna 1 dan Lubna 2 yang baru saja kita buat. Nah, Lubna 2 itu sudah ditambahkan dengan user add min m min s bin slash bash tadi ya teman-teman. Nah, untuk masuk ke dalam filenya gimana sih? Tapi untuk masuk ke dalam filenya kita harus akses root terlebih dahulu untuk masuk ke Lubna 2. Nah, kita akan memasukkan perintah su Lubna 2, lalu enter ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk ke file Lubna 2. Nah, di sini kita akan berikan lagi perintah pwd untuk melihat posisi apakah sudah berada pada file Lubna 2 atau belum. Nah, di sini tuh harusnya masuknya dalam posisi root ya teman-teman. Kita masukkan perintah pwd lalu enter. Nah, di sini masuk dalam root. Ini sudah tertera jika Lubna 2 itu sudah masuk dalam root. Lalu kita akan memberikan perintah who am I untuk melihat hasilnya apakah akan Lubna 2 atau tidak. Di sini ketikkan perintah who am I lalu enter. Nah, di sini terdapat Lubna 2 ya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil menambahkan Lubna 2 ini. Nah, jadi intinya gini teman-teman, kalau kita mau membuat user, kita harus menambahkan opsi yang lain, opsi yang dibuat seperti tadi. Saat kita mau membuat user dan menambahkan home-nya, kita harus menambahkan opsi lain seperti min m, min s, atau kita membuat opsi-opsi lain gitu ya teman-teman. Jadi untuk materi yang ketiga cukup di sini. Kita lanjut materi yang berikutnya. Memasuki materi yang keempat, yaitu membuat user dengan add user. Nah, terminal Debian desktopnya. Nah, gini teman-teman, untuk membuat user itu, add user itu lebih simpel dibandingkan menggunakan user add ya teman-teman. Jadi kita langsung lanjut saja mempraktekannya. Kita masuk ke root terlebih dahulu dengan perintah sumin, lalu satu enter. Di sini masukkan password teman-teman. Nah, di sini sudah berada pada root. Kita lanjut masukkan perintah add user Lubna 3. Di sini saya mau menamainya Lubna 3, tapi itu opsional, terserah teman-teman. Lalu setelah itu enter. Nah, di sini masukkan kata sandi baru ya teman-teman. Di sini saya akan memasukkan kata sandi saya seperti kata sandi yang saat saya membuat user sebelumnya, user Lubna 1 dan Lubna 2. Di sini saya masukkan sandinya ya teman-teman. Lalu setelah itu enter. Di sini ketik ulang atau konfirmasi password yang tadi teman-teman sudah buat. Lalu setelah itu enter. Di sini saya akan skip saja atau mengkosongkan saja untuk identitasnya. Bisa klik enter. Tapi jika teman-teman ingin mengisinya itu terserah teman-teman. Silahkan, tidak apa-apa. Di sini saya skip saja, enter. Lalu jika sudah yakin dengan yang teman-teman ngisi itu, teman-teman ketik di keyboard, lalu setelah itu enter saja. Nah, di sini saya jika sudah seperti ini, saya akan ketikkan perintah ls slash home, lalu setelah itu enter ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini bahwa terdapat Lubna 3-nya ini sudah ada, jadi bertambah. Yang tadinya
Lubna 1 dan 2 sudah bertambah ada Lubna 3 ya teman-teman. Di sini saya akan masukkan perintah tile, yaitu tile spasi slash etc slash pas wd, lalu saya itu enter ya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa lihat lokasinya itu sudah berada pada bin bash. Ini terdapat pada bin bash langsung ya teman-teman. Nah di sini kita akan coba masuk ke filenya dengan perintah su spasi lubna 3, lalu setelah itu enter. Nah di sini kita sudah masuk ke dalam lubna 3. Nah kita coba juga akan ketik UMI untuk melihat apakah lubna 3 ini sudah berhasil, apakah user lubna 3 ini sudah berhasil terbuat atau belum, dengan cara ketikkan perintah UMI, lalu setelah itu enter. Nah di sini ada, nah di sini sudah berhasil ya teman-teman, dan posisinya juga teman-teman bisa lihat posisinya berada pada root ini. Lubna 3 sudah berada dalam posisi root. Jadi intinya seperti ini teman-teman. Jika kalian mau membuat user, kalian itu lebih gampangnya itu dengan menggunakan add user daripada user add. Karena add user itu langsung praktis gitu teman-teman, simple. Nah untuk membuat user dengan add user kita cukup sampai di sini. Kita lanjut ke pembahasan berikut. Ini kita sudah memasuki materi yang kelima, yaitu mengenai membuat grup. Kita akan belajar membuat grup. Nah di sini saya akan menjelaskan sebentar, yaitu pada materi sebelumnya kita kan sudah belajar membuat user baru dengan cara maupun dengan cara yang pertama maupun cara yang kedua. Nah di sini kita juga akan coba belajar untuk membuat grup ya teman-teman. Nah fungsi dari grup itu sendiri itu apa sih? Jadi fungsi dari grup itu sendiri adalah mengelompokkan beberapa user menjadi satu. Misalkan kita mempunyai user dari 1 sampai 5. Nah kita itu mau memberikan akses tertentu pada 3 user saja. Jadi kita itu tidak perlu mengkonfigurasi satu persatu pada 3 user itu. Kita caranya menggunakan yang namanya grup. Jadi sekalian konfigurasi itu akan terkonfigurasi semua ya teman-teman. Jadi kalian itu perlu konfigurasi satu kali saja, maka semua user yang ada dalam grup akan otomatis terkonfigurasi oleh sendirinya. Nah kita langsung praktekkan saja ya teman-teman. Kesalahan sedikit. Nah kita akan coba cek grup apa saja yang sudah kita buat sebelumnya menggunakan perintah cat spasi slash etc slash grup ya teman-teman, seperti ini, lalu enter. Nah bisa dilihat di sini bahwa terdapat grup lubna yang ini merupakan otomatis dari Debian saat kita menginstal. Lalu terdapat lubna 1, lubna 2, dan lubna 3 ini ya teman-teman. Nah di sini kita akan coba cek untuk membuat grup dengan menggunakan perintah grup add spasi grup 1. Di sini saya akan menamainya grup 1, tapi itu terserah teman-teman, opsional ya teman-teman. Lalu setelah itu enter. Nah di sini kita akan cek menggunakan perintah cat spasi slash etc slash grup ya teman-teman, lalu setelah itu enter. Nah di sini terlihat bahwa grup 1 ini sudah muncul. Ini di bawahnya lubna 3 ini, grup 1 ini sudah muncul atau sudah berhasil kita buat. Nah kita akan membuat lagi dengan perintah masih sama seperti tadi, dan saya akan menamainya grup 2 ya teman-teman. Di sini masukkan perintah grup add spasi grup grup 2, lalu enter ya teman-teman. Nah di sini saya akan mengeceknya menggunakan perintah sama seperti tadi, cat spasi slash etc slash grup, seperti ini ya teman-teman, cat spasi slash etc slash grup. Di sini enter. Nah bisa dilihat, teman-teman bisa lihat di sini bahwa grup 1 dan grup 2 ini sudah berhasil terbuat ya teman-teman. Ini grup 1 dan grup 2 sudah ada. Nah untuk membuat grup sekiranya cukup sampai di sini. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Kita sudah memasuki materi yang ke-6, yaitu menambahkan user ke grup. Nah di sini kita lanjut praktek saja ya teman-teman. Belum praktek, kita di sini
Nah, sebelum menambahkan user ke grup, di sini kita harus mengecek dulu apakah usernya itu sudah pada masuk grup atau belum. Kita cek dari user paling atas dengan perintah id loop. Nah, di sini teman-teman masukkan user teman-teman ya, lalu setelah itu enter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di sini user Lubna masuk dalam grup video, Plugdev, user, native, scanner, dan lain-lain. Coba cek user yang lain dengan perintah yang sama dan masukkan nama user teman-teman ya. Kita akan coba masukkan ID lalu user teman-teman. Nah, di sini user kedua saya berada pada dalam grup Lubna 1 dan user. Lalu setelah itu saya lanjut masukkan user ketiga saya, lalu setelah itu enter. Di sini terdapat user ketiga saya yang bernama Lubna 2 hanya berada pada grup dia sendiri, yaitu grup Lubna 2. Lalu setelah itu yang terakhir yaitu yang Lubna 3, lalu setelah itu enter. Ini user keempat saya sama seperti user keempat saya sama seperti user kedua saya, berada pada grup dan user pada Lubna 3, grup 3 dan user ya teman-teman. Nah, lalu gimana cara menambahkan user-user ini ke dalam satu grup? Kita coba dengan perintah user mode spasi min hold. Kita coba seperti ini lalu enter ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat beberapa opsi. Nah, yang akan kita gunakan itu adalah min G dan min A untuk mengappend ya teman, mengappend. Lalu setelah itu kita masukkan perintah lagi user mode min G nya caps lock ya teman-teman. Lalu setelah itu saya akan menambahkan nama grupnya dan nama usernya. Saya berikan nama grup 1, tapi ini bebas, grup 1 dan Lubna 1. Lalu setelah itu enter ya teman-teman. Nah, kita ceknya itu menggunakan perintah id Lubna 1 seperti ini. Kita enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa pada grup 1 ini terdapat Lubna 1 ya teman-teman. Lubna 1 berada pada grup 1. Lalu setelah itu kita di sini saya juga akan masukkan Lubna 1 ini ke dalam grup 2 menggunakan cara sama seperti tadi. Kita ketikkan perintah user mode min G lalu grup 2, karena saya akan menambahkan Lubna 1 ini ke dalam grup 2, lalu usernya masih utuh, yaitu Lubna 1. Lalu setelah itu enter ya teman-teman. Lalu kita coba cek dengan perintah id Lubna 1. Lalu setelah itu enter. Nah, bisa dilihat di sini yang tadinya Lubna 1 ini berada pada grup 1, sekarang Lubna 1-nya berada pada grup 2. Lalu di sini kita akan coba menambahkan Lubna 1 ini ke dalam grup 1 dan 2. Kan jika saat ini kan hanya salah satu ya teman-teman, hanya salah satu di antara grup 1 dan 2, tapi di sini kita akan menambahkan ke grup 1 dan 2. Nah, gimana sih caranya? Caranya supaya kita bisa memasukkan dua-duanya, kita menggunakan perintah user mode min A G spasi grup 1 Lubna. Nah, teman-teman bisa lihat sebentar. Kan tadi kan kita baru saja memasukkan Lubna 1 ke dalam grup 2. Nah, jadi di sini saya memberikan perintah user mode min ag grup 1 karena saya menambahkannya juga mau ke grup 1 ya teman. Lalu jika seperti ini kita akan enter.
kita coba cek menggunakan perintah id lubna1, lalu setelah itu enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini terdapat lubna1 terdapat pada grup 1 dan grup 2. Di sini kita sudah berhasil membuat menambahkan lubna1 ini ke dalam grup 1 dan 2, tidak hanya salah satu tapi dua-duanya ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu menambahkan user ke dalam grup. Cukup sampai di sini, kita lanjut materi yang sudah memasuki materi yang terakhir atau materi yang ke-7 mengenai menghapus user dan grup. Nah, kita langsung lanjut saja ke Debian-nya ya teman-teman. Menghapuskan user, kita masukkan perintah seperti ini teman-teman, user del min help. Del untuk menghapus dan help untuk melihat option apa saja yang ada pada di dalamnya. Nah, kita enter terlebih dahulu. Di sini kita akan membutuhkan opsi min F dan min R ya teman-teman. Min F untuk forward dan min R untuk remove atau menghapus. Nah, jadi kita akan coba ls slice home terlebih dahulu. Enter. Nah, di sini terdapat 3 user yang sudah saya buat sebelumnya ya teman-teman. Di sini terdapat lubna1, lubna2 dan lubna3. Lalu setelah itu kita akan cek tile ya teman-teman. Tile spasi slice etc slice passwd. Nah, bisa terlihat di sini bahwa penyimpanannya otomatis di bin bash semua ya teman. Ini di bin bash semua. Lalu setelah itu di sini saya akan coba menghapus user yang lubna3 ini. Saya akan menghapus user lubna ini dengan perintah seperti tadi, user del min rf lubna3, masukkan username yang teman-teman mau hapus. Di sini saya akan menghapusnya yang lubna3. Lalu setelah itu di sini enter ya teman-teman. Itu jangan kaget ya teman-teman. Di sini bakal ada pemberitahuan. Ini tuh berarti pemberitahuannya itu berisi apakah ini sudah benar-benar terhapus atau belum. Nah, kita akan coba cek dengan perintah su lubna3. Lalu setelah itu enter ya teman-teman. Nah, di sini ada tulisan not exit, berarti ini sudah tidak aktif ya teman-teman, atau sudah benar-benar terhapus, atau sudah kosong user lubna3 nya itu. Lalu lanjut ya teman-teman. Nah, jika teman-teman belum percaya, kita bakal membuktikannya. Bisa cek dengan perintah cat spasi slice etc slice passwd. Lalu setelah itu enter ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini bahwa di sini hanya terdapat lubna1 dan lubna2. Lubna3-nya sudah kita hapus tadi ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba menghapus grup. Nah, untuk kita kan tadi hanya menghapus usernya saja ya teman-teman. Nah, caranya kita memberikan perintah cat spasi slice etc slice group. Lalu enter. Nah, di sini saya akan coba menghapus grup 2 ya teman-teman menggunakan perintah user, menggunakan grup. Kita kan akan menghapusnya grup del grup 2. Lalu setelah itu enter. Nah, di sini kita akan coba mengecek masih ada ataukah tidak menggunakan perintah tail slash etc slash group ya teman-teman. Lalu setelah itu enter. Nah, bisa dilihat di sini bahwa di sini hanya tersisa grup 1, grup 2-nya sudah terhapus. Lalu setelah itu kita akan coba cek. Nah, sebelumnya kan pada user lubna1 itu kan kita masukkan pada grup 1 dan 2. Kita kan masuk ke dua-duanya. Nah, apakah dia masih berada di grup 2? Karena kan grup 2 baru saja kita hapus. Nah, kita coba cek menggunakan perintah id lubna1 lalu enter. Nah, di sini sudah
tidak ada grup 2 di sini. Lubna 1 hanya berada pada grup 1. Lah kemana grup 2-nya? Kan kita sudah menambahkan. Tadi kan grup 2-nya sudah kita hapus. Nah, otomatis Lubna 1 itu sudah tidak ikut pada grup 2 ya teman-teman. Jadi intinya ketika user yang terdapat pada dalam grup yang sudah kita hapus, maka otomatis akan hilang atau sudah tidak masuk pada grup tersebut. Jadi jadi karena sudah terhapus pada server kita. Nah, untuk bab 12 cukup sampai di sini. Kita lanjut bab berikutnya bersama saya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.